Dalam kesempatan kali ini, saya akan menerangkan, menjelaskan secara rinci hukum bacaan al-ta'rif atau yang kita kenal dengan hukum bacaan alif lam. Kemarin kita sudah bahas satu hukum di dalam Al-Quran, yakni hukum bacaan nun dan mim bertasdid atau sidak, yakni hukum bacaannya kunah. Sekarang kita beralih ke hukum bacaan alif lam. Perhatikan dan simak baik-baik agar paham. Perhatikan di sini ada bagan, di mana bagan ini menjelaskan hukum bacaan alif lam terbagi menjadi dua. Perhatikan keterangannya, perhatikan warnanya. Yang coklat yakni al-qamariyah, kemudian yang biru muda itu merupakan al-syamsiyah. Saya ulangi, al-qamariyah dan al-syamsiyah. Saya ulangi, hukum bacaan alif lam terbagi menjadi dua, yaitu al-qamariyah dan al-syamsiyah. Perhatikan tanda panah yang ada. Nah, ini al-syamsiyah. Perhatikan di al-qamariyah. Al-qamariyah di sini huruf yang masuk ke dalam kelompok atau golongan al-qamariyah berwarna coklat. Di sini sudah saya berikan tanda. Berapa jumlahnya? 14 huruf. Ingat, jumlah huruf al-qamariyah ada 14. Kemudian kita bergeser ke al-syamsiyah, di mana perhatikan huruf berwarna biru muda. Di sini sudah pula saya berikan tanda, ini golongan huruf yang masuk ke dalam al-syamsiyah. Di sini berapa jumlahnya? 14 huruf. Total keduanya ini berarti sudah jelas 28 huruf. Agar lebih rinci, perhatikan tanda-tanda yang ada di layar kalian semua. Di sini menunjukkan seluruh jumlah huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Ada warna coklat, ada warna biru muda. Di sini jelas, perhatikan lagi. Kemudian jumlah ini 28 huruf. Jadi total huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu 28. Dibagi menjadi dua. Yang sebagian masuk ke al-qamariyah dan yang sebagian lagi masuk ke al-syamsiyah. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Fokus kepada al-qamariyah warna coklat. Perhatikan tanda panah. Al-qamariyah di sini ialah alif lam yang dibaca jelas atau idhar. Tandanya alif lam yang diharokati saknah atau sukun. Ya, saya ulangi. Alif lam yang dibaca jelas. Tandanya alif lam yang diharokati saknah atau sukun. Ya. Oke. Di mana jumlahnya tadi hurufnya ada 14. Kita lihat di layar kaca masing-masing. Di mana? Alif, ba, jim, ha, kho, ain, khoin, ya, terus itu merupakan huruf dari al-qamariyah. Kita lihat seluruh total huruf hijaiyah yang ada, fokus kepada warna coklat. Di mana warna coklat ini merupakan golongan yang masuk ke hukum bacaan al-qamariyah. Perhatikan, telunjuk di sana menunjukkan huruf-huruf al-qamariyah. Oke, paham sampai di sini? Ada contoh di mana di layar sudah saya tampilkan. Ini merupakan contoh yang mewakili dari 14 huruf yang masuk ke dalam hukum bacaan al-qamariyah. Di mana ada alif di dalam kalimat al-abu. Di mana ada ba di dalam kalimat al-babu. Yang ketiga ada jim, al-jannatu. Perhatikan cirinya. Di mana alif lam yang diharokati saknah atau sukun, kemudian setelah alif lam terdapat huruf al-qamariyah. Paham sampai di sini? Kita praktek ke Al-Quran. Silahkan di cross check di Al-Quran kalian masing-masing agar lebih jelas. Di sini saya ambil contoh di mana ada surat Al-Mulk, ya. Perhatikan juz 29 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita lacak di sini. Mana saja hukum bacaan al-qamariyah yang ada di surat yang saya tampilkan ini. Oke, yang pertama, di mana ada kalimah biyadihil mulk, ya, biyadihil mulku. Kalau kita baca apa adanya. Kalau kita mau waqaf mulk, ya,
Seperti itu bacanya. Di mana ciri-cirinya perhatikan ada saknah, kemudian setelah alif lam jatuh huruf al-qamariyah berupa huruf mim. Saya ulangi, di mana ada alif lam yang diharokati saknah atau sukun, setelah itu jatuh huruf al-qamariyah berupa huruf mim. Dibaca jelas, biyadihil mulk, ya. Nggak boleh disamarkan, harus tegas, jelas. Paham sampai di sini? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada, ya. Kemudian kita terus, di mana kita akan melacak. Lagi-lagi di ayat yang kedua. Di sini anak-anak menunjukkan bahwa allazi khalaqal mauta. Di mana jelas di sini ada alif lam yang diharokati saknah atau sukun, kemudian jatuh huruf al-qamariyah berupa huruf mim, sama dengan yang di atas. Di sini yang mewakili huruf mim sudah ada 2. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Wal haya taliyabluwakum. Wal haya, perhatikan. Ada alif lam yang diharokati saknah. Kemudian setelah alif lam jatuh atau ada huruf al-qamariyah berupa huruf ha. Ya. Kemudian kita terus melacak di sini mana saja yang masuk ke dalam al-qamariyah. Ya, di sini. Wa huwal azizul ya, di situ. Ada alif lam yang diharokati saknah, kemudian jatuh huruf al-qamariyah berupa huruf ain. Kita lanjut. Ya, kita lacak terus. Azizul khafur. Ya, ini juga al-qamariyah. Jelas tandanya. Alif lam yang diharokati saknah atau sukun, setelah itu jatuh huruf kha, di mana huruf khoin ini merupakan bagian dari huruf al-qamariyah. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Ya, di sini kita terus telusuri. Perhatikan pada kotak yang saya beri tanda. Khalqir rahmah. Perhatikan di sini. Ini bukan merupakan hukum bacaan al-qamariyah. Lantas hukum bacaan apa? Nanti akan saya jelaskan. Supaya di sini kita fokus dulu membahas tentang al-qamariyah. Yang jelas kalimah khalqir rahman ini bukan termasuk hukum bacaan al-qamariyah. Kenapa? Lihat, di mana tidak ada tanda di situ saknah, di alif lamnya tidak ada tanda saknah atau sukun. Dan setelah alif lam itu ada huruf ro, dan huruf ro bukanlah masuk ke golongan huruf al-qamariyah. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Warji'il basor. Ya, di sini ada lagi. Ini al-qamariyah. Saya ulang-ulang. Ada alif lam yang diharokati saknah, kemudian setelah itu ada huruf rupa ba, di mana ba merupakan huruf al-qamariyah. Kita lanjut. Summarji'il basor. Ya, lagi. Di sini pula sama dengan kalimat sebelumnya, di mana ada alif lam yang diharokati saknah, kemudian terdapat huruf ba, di mana huruf ba merupakan bagian dari huruf al-qamariyah. Kita lanjut. Ya, ilaikal basor sama. Di sini alif lam bertemu dengan ba atau terdapat huruf ba. Alif lamnya diharokati saknah atau sukun. Sekali lagi, cara membaca al-qamariyah ini harus jelas atau alnya dibaca izhar. Dan yang terakhir kita lacak lagi huruf alif lam. Perhatikan. Zayyannas sama. Perhatikan di sini yang saya kasih tanda kotak ini lagi-lagi bukan merupakan hukum bacaan al-qamariyah. Karena kenapa? Lihat cirinya, tidak ada saknah atau sukun yang ada pada alif lam. Dan sin bukan pula termasuk golongan dari huruf al-qamariyah. Artinya jelas bahwa ini bukan merupakan hukum bacaan al-qamariyah. Kalau begitu, apa? Berarti dia mengandung hukum bacaan lain. Nah, di sini agar lebih fokus dan kita step by step memahami bagaimana kita mempraktekkan atau memperagakan hukum tajwid biar benar-benar dipahami dan mahir tentunya di dalam membaca Al-Quran, saya tidak melebar kemana-mana dalam pembahasan mengenai hukum tajwid terkecuali satu jalur. Untuk bagian yang kedua, nanti kita akan kupas bagaimana dan cirinya apa hukum bacaan al-samsiyah. Nah, di sini saya tegaskan bahwa hukum bacaan alif lam terbagi menjadi 2.
yaitu Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Yang kita bahas pada pertemuan ini secara rinci ialah hukum bacaan Al-Qamariyah. Dan untuk yang akan mendatang saya akan paparkan, jelaskan secara rinci bagaimana hukum bacaan Al-Syamsiyah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.